Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahasiswa Bisa. Di video kali ini kita akan melanjutkan daripada video kemarin ya, dimana kemarin kita sudah berhasil menjalankan fitur tambah data mahasiswa ya. Tetapi di fitur tambah data ini kita memiliki masalah, yaitu dimana user misalnya tidak mengisikan data di formnya, dia mengklik tambah data, maka secara otomatis datanya terkirim ya, namun data-datanya kosong. Nah, itu kita akan atasi menggunakan validation yang ada di Coordinator 4. Oke, kalian buka dulu. Jangan lupa kalian nyalakan servernya menggunakan PHP Spark di terminal, kemudian nyalakan MySQL sama Apache-nya ya. Walaupun Apache ini nanti kita akan gunakan cek di database PHP-MyAdmin ya. Oke, kita ke controllers. Kita bisa melakukan validasi di controllers. Nah, jadi di validasi controllers itu sebelum kita melakukan save ke database, kita akan melakukan validasi terlebih dahulu untuk setiap inputannya. Jadi bagaimana cara membuat validasi? Sebelum kita lanjutkan validasi, saya ingin memberitahu kita kan bisa melakukan save data seperti ini ya. Kita mengirimkan tiap-tiap field. Kita juga bisa menggunakan satu baris saja, misalnya seperti ini. Ini kita hapus sampai penuh untuk ini. Nah, ini cuma save saja. Jadi kita tinggal $this request kemudian get post. Nah, cukup gini saja sebenarnya sudah bisa melakukan tambah data. Kita coba. Saya tambah secara acak, bebas, saya tambah data, maka secara otomatis bisa bertambah. Nah, bisa cara yang tadi juga bisa dengan cara ini, satu baris saja. Oke, sekarang kita akan melanjutkan tentang validasi. Jadi sebelum kita melakukan save, kita validasi dulu apakah data-datanya sudah benar dimasukkan atau tidak. Misalnya kalau ada yang tidak dimasukkan, kita akan beritahu pesan errornya. Nah, kita buka model, kemudian mahasiswa model. Nah, kita manfaatkan di sini di bagian validation. Ini sudah dibuatkan sama koordinatornya ya. Nah, kita akan buatkan rules-nya di validation rules di properti ini ya. Nah, di sini sudah disiapkan sebuah array ya. Nah, di sini kita akan buat rules-nya. Contoh rules-nya kayak gimana sih? Kita coba baca di website resminya koordinator ya. Oke, kita coba lihat di website resminya. Kalian ketika coordinator.com, nah, kemudian kita baca dokumentasinya. Selanjutnya di bagian library reference, kalian klik tambah ini. Nah, scroll ke bawah. Nah, di sini ada bagian validation. Validation, kemudian kita cari contoh penggunaannya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Username required, artinya wajib diisi. Nah, nanti contohnya di inputan kita gunakan name misalnya. Name itu wajib diisi. Nah, ini contoh kedua, password wajib diisi. Kalau lebih dari satu aturannya, gunakan karakter di atas enter ya, backslash itu ada tanda lurus gitu, itu karakter pipe namanya. Kemudian kalau lebih dari satu aturan atau rules, kita gunakan pemisah ini. Kemudian ini min length, artinya minimal karakter harus diinputkan sebanyak 10 gitu. Oke, kita coba. Kita kembali ke model. Nah, di sini kita akan buatkan rules-nya. Kita coba contohkan satu saja dulu ya. Di sini kita akan contohkan name, kemudian kita isikan required, artinya ini wajib diisi. Nah, cukup gini saja. Kemudian di mahasiswa controller, nah sebelum di save, kita akan menggunakan pengecekan. Cara ngeceknya gini. If jika tidak tervalidasi, if $this validate, nah artinya jika datanya tidak tervalidasi, kita akan panggil mahasiswa
mahasiswa objeknya, kita akan memanggil rules-nya ya. Rules-nya ini kita get $mahasiswa tanda panah get validation rules. Nah gini, jika tidak tervalidasi maka kita akan kirimkan sebuah pesan error. Kita menggunakan session, kemudian tanda panah kita set flash data, kemudian kita beri datanya errors misalnya. Kemudian di sini kita akan panggil sebuah validator, $this validator, kemudian kita panggil list errors. Nah seperti ini, titik koma, dan di bawahnya jika tidak tervalidasi maka kita kembalikan ke form tambah, kita return redirect back, kita kembalikan gitu ya. Nah setelah kita kirimkan pesan errornya, sekarang kita tampilkan errornya. Kita masuk ke view mahasiswa, ke create. Nah di sini nanti form pesan errornya kita tampilkan di bawah form ya. Oke, sebelum itu coba kita lihat di get bootstrap. Untuk kita contek komponen alert, kita ke docs, kemudian kita cari saja alert. Nah, di sini example-nya ada. Nah misalnya kita gunakan yang ini warna merah, copy aja yang pertama ini, copy, kalian kembali ke sini, nanti kita buatkan row, kemudian kolom. Nah di sini kita paste, kita lihat hasilnya dulu, kita tambah data. Nah nanti pesan errornya di sini ya, kita ganti warna dan ini terlalu lebar, kita kurangin kolomnya kita ubah menjadi 5, kemudian alertnya warna merah danger. Nah seperti ini, kita lihat hasilnya dulu. Nah nanti akan tampil pesan error ini ketika datanya tidak tervalidasi. Jadi alert ini akan muncul ketika datanya tidak tervalidasi ya. Sekarang kita akan gunakan perkondisian di sini. Nah ini kita cut row-nya, Ctrl X, buka tag PHP, kemudian kita cek kondisi if jika ada $session get flash data. Nah di controller kan kita ngeset, kalau di create kita ngeget, kita ambil datanya. Jika ada data error, get flash data errors ini yang ini ya namanya. Jika ada error, kita buka tag PHP, kita end if, akhiri if-nya, baru kita paste di tengah-tengahnya. Nah sini. Nah, yang ini tulisannya kita akan PHP echo, ya kita print atau kita tampilkan pesan errornya, bukan $this tapi session get flash data errors. Nah cukup seperti ini. Coba kita refresh sekarang, ini hilang dulu alertnya. Nah misalnya kan kita baru menentukan rules-nya di name saja ya, kita ke model, nah baru name aja ya. Misalnya kalau saya isikan nama, kemudian prodi kita isikan, alamat kita isikan, dan ini nomor, tetapi saya nggak masukkan name. Kalau saya tambah data, nah otomatis bakalan ada pesan error bahwa the name field is required, wajib diisi gitu. Jadi datanya nggak kesimpan database, dia error. Nah ini kan bahasa Inggris kan, kita bisa mengkustomisasi pesan errornya. Gimana caranya? Kita ke model. Di sini kita tidak hanya mengirimkan gini saja, tapi kita gunakan array. Kemudian di dalam array memiliki sebuah rules. Nah rulesnya apa tadi? Ya required, wajib diisi. Kemudian setelah rules kita juga punya errors. Nah ini untuk mengkustomisasi pesan errornya. Buka tanda panah, kemudian kita gunakan array di dalam errors. Errors yang mana kita akan gunakan? Errors yang required. Kita pilih yang required,
kemudian kita isikan di sini pesan errornya apa. Misalnya NIM wajib diisi, misalnya seperti ini. Nah, cukup gini saja. Kalau kita refresh, kita coba, ini saya tekan tambah data. Nah, otomatis kita sudah berhasil mengkustomisasi pesan errornya gitu ya. Nah, kita coba contohkan. Ini kan baru satu aturan ya untuk NIM. Kita misalnya bikin aturan lagi, kita gunakan tanda pemisah seperti ini. Ini simbol pipe ya, di atas enter, di backslash ini kalian tekan shift backslash, otomatis akan keluar karakter ini. Kita akan gunakan rules di NIM ini, minimal panjangnya itu 7 karakter. Nah, tulisannya seperti ini ya, min length, kemudian tanda siku, di dalam tanda siku jumlahnya berapa. Misalnya kita coba sekarang, kita refresh dulu. Nah, misalnya ini kita belum kustomisasi ya, kita kustomisasi yang untuk min length kita beri error NIM minimal 7 karakter seperti ini. Nah, kita coba, kita refresh dulu ya. Oke, misalnya nih saya isikan NIM tapi tidak lengkap, cuma 4 karakter ini. Dia nama saya isi semuanya lengkap, tetapi NIM-nya ini kurang dari 7 karakter. Kalau saya tambah data, akan muncul pesan error NIM minimal 7 karakter. Seperti itu cara membuat validasi ya. Tapi kita ada masalah juga, dimana ketika saya ingin tambahkan data, misalnya ini saya udah tulis lengkap datanya, saya udah lengkap, capek-capek nulis, tapi ketika saya lupa isi NIM, kita tambah data, pasti error ya, bahwa NIM wajib diisi, tetapi data-datanya hilang. Nah, gimana caranya ketika ada pesan error, data-data sebelumnya itu tidak hilang, tapi masih ada di inputannya? Nah, caranya kita ke controller, nah setelah back ini kita kirimkan with input, jadi inputan sebelumnya itu akan dikirimkan ke formnya. Nah, cara gunakannya kita ke create. Di create ini masing-masing inputannya kita kasih value. Misalnya di name, kita setelah name ini ya, ini kan inputannya, setelah name kita spasi, kita gunakan value sama dengan, kemudian kita buka tag PHP echo, kita gunakan fungsi namanya all. Nah, all apa? Yaitu name. Nah, ini kita bisa copy terus kita paste di nama sekarang. Setelah name kita spasi space. Nah, ini nama. Selanjutnya untuk select kita nggak perlu. Kemudian untuk alamat kita buka tag PHP di sini ya, di luar, di tengah-tengah ini, bukan di dalam, bukan di samping name ini ya, tapi di sini. Ya, kita all alamat. Satu lagi di nomor HP, kita paste di setelah name, ini nomor HP. Nah, misalnya kalau saya lupa lagi mengisikan name, tapi yang lain sudah saya isikan seperti ini, saya tambah data, nama, alamat, nomor HP masih tersimpan tanpa kita harus mengetik ulang kembali, gitu ya. Nah, gitu cara membuat validasi dan mengembalikan inputan sebelumnya ya. Tinggal apa? Tinggal kita lengkapi rulesnya. Ini baru name saja. Gimana dengan nama, prodi, alamat, nomor HP, belum kita gunakan validasi. Tinggal kita copy saja yang ini. Tapi sebelum itu coba kita ke create. Nah, di bagian option yang selected ini kalian gunakan value
Nah, kosongin aja ya, ini untuk mengatasi biar ini enggak dijadikan nilai nanti. Kemudian ke mahasiswa model, kita copy aja yang ini ya, dari penutup, dari pembuka ini sampai penutup ini punyanya NIM. Kita copy, koma di akhirnya, enter, paste, kita save. Nah, ini untuk nama. Kalau nama rulesnya apa ya, kita gunakan required saja. Nah, ini kita hapus yang main length. Nah, biar kalian tidak mengubah ininya juga, kita gunakan fill, buka kurung kurawal, ditutup, kemudian di tengah-tengah ketik fill seperti ini. Otomatis nanti fill ini akan mencetak yang ini ya, NIM. Sama seperti di sini, buka kurung kurawal, fill gitu. Ini kita copy nama, kita kasih koma di akhir, enter, kita paste. Ini untuk prodi. Jadi kita nggak perlu tulis prodi sini, otomatis nanti fillnya akan mencari ini. Koma lagi, kita paste. Ini untuk alamat, terakhir yaitu nomor HP. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, kalau saya misalkan tidak mengisikan semua, kita tambah data, otomatis semua field wajib diisi. Nah, seperti itu. Kalau saya tambah data lengkap, bisa, kemudian teknik informatika, alamat, login, nomor handphone, bebas. Mulai kita tambah data, ini lengkap datanya, otomatis ini bisa tersimpan ke database. Kita tambah data, nah otomatis yang NISA bisa ditambahkan seperti itu ya. Nah, satu lagi, seharusnya NIM itu tidak boleh sama ya. Nah, ini kebetulan sama. Kita akan melakukan validasi menggunakan isUnix yang ada di coordinator. Kalian buka modelnya lagi. Nah, di sini setelah min length ini kita akan tambahkan validasi rules-nya lagi isUnix. Nah, tulisannya seperti isUnix. Kemudian unique apa? Kita gunakan tabel mahasiswa. Kita akan menggunakan field NIM seperti ini. Kemudian kita beri pesan error isUnix field. Misalnya pesan errornya NIM tersebut sudah digunakan. Seperti ini. Kita coba tambah data, kita gunakan 20TF100 lagi. Nah, NIM ini kan sudah ada kan. Kalau saya tambah lagi, acak, tambah data, nah maka NIM tersebut sudah digunakan, jadi harus diganti dengan NIM yang lain. Misalnya 101, kita tambah data. Nah, prodi wajib diisi, saya lupa, tambah data. Nah, otomatis bisa gitu ya cara menggunakan validation. Dan satu lagi, kita akan menggunakan flash data untuk menampilkan bahwa data berhasil ditambahkan. Misalnya kan ketika kita menambah data nih, kita tambah data misalnya 20TI001, ini sembarang, kita isi sembarang aja. Kalau saya tambah data kan, nah berhasil ditambah, tetapi kan nggak ada pesan apa berhasilnya, itu nggak ada kan. Nah, kita bisa gunakan session lagi, misalnya di sini. Nah, sebelum return kita panggil sama kayak ini ya, session. Kita panggil session, kita set flash data, set flash data. Nah, ini misalnya namanya sukses. Kemudian kita akan beri pesannya berhasil ditambah. Nah, titik koma. Selanjutnya kita akan kirim ini ke indeks ya, indeks di tampilan ini tampilan mahasiswa indeks ini.
ini nanti kita akan tampilkan di bawah tombol misalnya sukses. Nah, kita gunakan sama kayak di create. Ini kita copy, kemudian ke indeks kita paste di sini. Tetapi ini bukan denja tapi warna hijau. Kemudian pesan get flashnya kita gunakan sukses tadi ya, sukses. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba, tapi biar nanti nggak mepet kita kasih MY 3 ya. Oke, kita coba, kita tambah data, kita tambah sembarang 20TI002. Misalnya ini namanya lomba bebas, saya sembarang, klik tambah data. Nah, otomatis ada pesan berhasil ditambah, otomatis ada data baru. Oke, begitulah penjelasan tentang validation di video kali ini. Dan di video selanjutnya kita akan menjalankan fitur ubah dan hapus data ya, supaya CRUD kita lengkap. Cukup sekian video kali ini tentang validation. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.